Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizan Ali. Saya ingin membahas sedikit tentang reaktualisasi hukum Islam dan dinamika di masa kini. Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada atau existing, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaruan hukum dipandang sebagai suatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial, masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah, baik masalah yang bersifat internal maupun yang eksternal. Oleh karena itu, suatu konsep pembaruan hukum Islam ini menuntut adanya sikap adaptif dengan kondisi sosial masyarakat di mana yang berinteraksi. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena salah satu bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti bahwa pemikiran hukum Islam tidak konstan dan dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Dalam konteks tersebut, paling tidak terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya perbedaan antara umat Islam dalam memaknai pembaruan hukum Islam, baik secara substantif maupun secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah kehidupan sosial masyarakat yang mengitarinya, bahkan termasuk faktor kekuasaan negara. Dengan demikian, fokus permasalahan yang terjadi dalam makalah ini adalah terkait dengan masalah pembaharuan hukum Islam dan aspek-aspek pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Kemudian kita membahas tentang dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dinamika artinya perkembangan ke arah yang lebih jauh, ilmu fisika yang berada pada posisi tetap. Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad, dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid atau ahli ijtihad. Ahli ijtihad besar yang berada pada abad ketiga. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan dapat memalingkan perhatian mereka dari Al-Quran. Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai peranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syariah ke dalam peranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta
arah dalam kehidupan Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi 4 kategori. Yang pertama, fikih. Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fikih. Secara garis besarnya, fikih meliputi 4 bidang, yaitu ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemudian bidang muakahat yang merupakan hubungan antar manusia dan lingkungan. Yang ketiga, bidang muamalah yang merupakan hubungan antar manusia dan pergaulan kemasyarakatan. Yang keempat, bidang jinayah merupakan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam baru berkembang pada masa sahabat sepeninggalan Rasulullah. Perubahan hukum Islam telah terjadi dalam bidang-bidang tertentu yang disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam fikih sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap berbagai masalah baru yang pada waktu fikih ditulis oleh para fuqaha, masalah-masalah itu belum terjadi atau belum ada. Sebagai contohnya adalah perkawinan dan ijab kabulnya itu dilakukan melalui telepon. Kemudian pemberian waris untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Yang ketiga, mendudukkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta waris negara. Wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai dan sebagainya. Saat ini perubahan telah terjadi dalam berbagai bidang akibat majunya teknologi, informasi, industri, dan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong negara untuk mengaturnya dalam perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini adalah materi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah bersifat umum dan universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan rasional sehingga dapat diterapkan secara real. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan Al-Quran upaya untuk mengembangkan hukum Islam terdapat hukum nasional, diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum Al-Quran dan hadis. Atau tegasnya, perlu ada pembaruan hukum Islam guna menjawab tantangan zaman, sehingga kelembagaan hukum Islam semakin jelas menampakkan keunggulan dalam perbandingan hukum. Saya Mizan Ali dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kalau ada mungkin kekurangan dalam pembahasan, mohon dimaklumi karena saya juga pelajar. Lebih dan kurang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.